Pemirsa dukung percepatan penanganan COVID-19, Kodim 0907 Tarakan, Kalimantan Utara kembali menggelar vaksinasi massal. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal yang sudah diadakan beberapa kali ini, lebih dari 3.000 warga Tarakan telah mendapatkan vaksinasi. Sudah bergabung bersama kami Bapak Letkol Inf Eko Antoni Chandra Lestianto. Pak Chandra, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Chandra, boleh mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, boleh diceritakan terlebih dahulu mengenai latar belakang diadakannya serbuan vaksin ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi sekalian. Pelaksanaan percepatan vaksin ini merupakan perintah Presiden dalam rangka kita mengakhiri pandemi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya kami melakukan kegiatan ini dengan melibatkan seluruh unsur kesehatan TNI yang berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, baik itu dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat juga. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Tarakan serta Dinas KKP Kota Tarakan. Awal kami melaksanakan vaksinasi dimulai pada tanggal 5 Juni 2021 dengan menggelar vaksinasi sejumlah 360 dosis vaksin AstraZeneca yang diperuntukkan untuk purnawirawan Warakauri serta keluarga besar TNI. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan saat ini kami sudah menggelar vaksinasi sejumlah 3.724 vaksin Sinovac. Dari pelaksanaan tersebut sudah sekitar 1.000 warga yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Sampai saat ini kegiatan vaksinasi ini masih terus berjalan dengan melibatkan seluruh unsur yang berada di wilayah Kota Tarakan, baik itu Dinas Kesehatan, unsur TNI yang ada di Kota Tarakan, serta pihak-pihak lain seperti KKP. Demikian, Mbak. Baik, tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa kegiatan serbuan vaksinasi ini dilakukan berdasarkan dari kerjasama beberapa pihak ya Pak ya. Nah mungkin boleh Betul, Mbak. diceritakan Pak awal mulanya akhirnya bisa terjadi kerjasama antara pihak-pihak tersebut Pak? Jadi begini, Mbak, bahwa prinsipnya kita bekerja untuk satu tujuan yang sama, yaitu mempercepat pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan target vaksinasi 1 hari 1 juta dosis bagi masyarakat. Kami tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Kami memerlukan kerjasama dan bersifat sinergitas dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Tarakan, sehingga kegiatan-kegiatan ini kita bisa laksanakan secara bersama-sama dengan unsur-unsur yang ada di Kota Tarakan ini, baik dari Dinas Kesehatan, dari TNI Polri, maupun dari dinas-dinas lainnya yang memiliki urgensi yang sama tentang percepatan vaksinasi di wilayah Tarakan ini, khususnya di Kota Tarakan ini, seperti KKP dan Dinas Pendidikan dalam hal ini. Demikian, Mbak. Baik, untuk target dari serbuan vaksinasi sendiri itu ada siapa saja Pak? Mungkin ada kelompok usia berapa dan mungkin warga di mana saja seperti itu Pak? Jadi begini, Mbak, target kami secepat dan sebanyak mungkin warga Tarakan yang bisa kita vaksin dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kami saat ini sudah menyasar anak usia 12 sampai 17 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sebelumnya kami hanya menyasar warga masyarakat berusia 18 sampai 18 tahun ke atas. Namun demikian, untuk mempercepat proses kegiatan pengajaran sekolah tatap muka, kami juga mulai menyasar kepada anak usia 12 sampai 17 tahun. Dan Baik. targetnya secepat mungkin kita laksanakan sebanyak-banyaknya, Mbak. Baik, untuk persyaratan dari seseorang itu bisa mengikuti vaksin di Tarakan ini seperti apa Pak persyaratannya, boleh dijelaskan? Jadi kami jelaskan untuk persyaratan ibu yang menyusui itu dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, yaitu ibu-ibu yang memiliki kehamilan 6 bulan ke atas, yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang menyusui 3 bulan ke atas. Sehingga itu yang bisa kami berikan vaksinasi.
namun juga kami juga tetap memperhatikan komorbid yang ada pada calon peserta vaksin apabila ada. Sehingga kalaupun misalnya calon peserta vaksin sudah memiliki komorbid, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Tarakan. Nanti rencananya Rumah Sakit Umum Provinsi yang akan memvaksin ibu-ibu tersebut atau para warga yang memiliki komorbid didampingi oleh dokter ahli yang berkaitan dengan penyakit bawaan tersebut. Kira-kira demikian. Baik Pak, berarti untuk dari peserta serbuan vaksinasi ini sudah mengikuti rekomendasi yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan ya Pak ya, ada ibu menyusui, ibu hamil begitu ya Pak ya, dan juga ada remaja usia 12 hingga 17 tahun ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Baik, untuk kegiatan serbuan vaksinasi ini kan sudah dilakukan beberapa kali ya Pak ya, sudah berapa kali Pak kegiatan serbuan vaksin ini digelar di Tarakan Pak? Halo? Halo, selamat siang Pak Chandra. Halo Pak Chandra? Ya, halo Mbak, selamat siang. Iya, boleh Pak. Tadi sinyalnya Kami agak jelek ya. Boleh lanjut. ya, pada bulan Juni kami melaksanakan 2 hari, lalu pada tanggal 5 sampai tanggal 7, lanjut tanggal 27 sampai tanggal 29. Pada bulan Juli kami sepanjang bulan, dan bulan Agustus ini juga kami laksanakan sepanjang bulan. Ini sudah masuk tanggal 23 Agustus, tetap kami laksanakan. Untuk selanjutnya hari Rabu kami akan menuju ke Pulau Sadau, memberikan vaksinasi kepada masyarakat di pulau terpencil itu. Baik Bapak, berarti hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi masih terus dilakukan ya Pak ya? Masih Mbak. Baik, untuk lokasi dari vaksinasi ini ada di berapa titik Pak? Sementara yang kami laksanakan masih di Komplek Kodim 0907 Tarakan, berkaitan dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat ada di tempat kami. Tapi untuk berikutnya pada hari Rabu besok tanggal 25 kami akan laksanakan di Pulau Sadau, Mbak. Baik, berarti kalau kita berbicara mengenai keseluruhan atau target dari vaksinasi ini ada berapa Pak kira-kira target keseluruhan vaksinasi yang digelar di Tarakan ini Pak? Sampai hari ini kami sudah melaksanakan kurang lebih 4.328 dosis, Mbak, yang sudah kami suntikan kepada masyarakat. Namun demikian kami masih juga menyiapkan 800 dosis lagi untuk dilanjutkan vaksinasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan serbuan vaksin nasional. Demikian, Mbak. Baik, untuk respon masyarakat sendiri terhadap serbuan vaksinasi di Tarakan ini seperti apa Pak? Respon masyarakat cukup baik, cukup antusias dengan adanya pelaksanaan vaksin ini, karena memberikan kesadaran juga kepada masyarakat bahwa dengan adanya vaksin ini gejala-gejala penderita COVID bisa kita minimalisir seminimal mungkin, sehingga masyarakat sangat berharap bisa divaksin sehingga tidak memberikan dampak pada saat mereka terpapar virus COVID-19. Baik Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun sekarang kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Pemirsa masih bersama Letkol Inf Eko Antoni Chandra Lestianto selaku Komandan Kodim 0907 Tarakan. Ya Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kami yang tadi Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya Pak ya terkait dengan respon dari masyarakat sekitar mengenai serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan ini ya Pak ya. Selanjutnya atas adanya respon yang tinggi dari masyarakat ini, kemudian bagaimana Pak untuk mengantisipasi kerumunan orang-orang yang antusias untuk divaksin Pak? Bagaimana juga mengenai protokol kesehatan yang diterapkan saat kegiatan ini Pak? Baik Mbak, jadi kami menggunakan sistematis pemanggilan. Jadi masyarakat yang sudah mendaftar kepada Babinsa nanti akan dipanggil melalui Babinsa tersebut. Tiap-tiap kelurahan mungkin satu hari 20-30 orang, dan kami gilir waktunya sehingga tidak terjadi kerumunan yang kita tidak harapkan. Pada saat selesai melaksanakan kegiatan vaksinasi juga kami laksanakan observasi selama 30 menit. Sehingga
jeda waktu antara selesai penyuntikan, menunggu untuk divaksin, penyuntikan dengan pelaksanaan observasi tidak memberikan kerumunan yang sangat tidak kita harapkan. Dengan pengaturan demikian, memang satu hari targetnya kita sampai 200 sampai 300 dosis, Mbak. Namun demikian tidak sampai terjadi kerumunan karena kita mengatur sesuai waktu yang kita jadwalkan, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, berarti untuk tahapannya akan didata terlebih dahulu seperti itu ya Pak ya, oleh pihak lain yang ada di Tarakan seperti itu. Nah untuk Betul. bagi warga sendiri Pak, misalkan yang sudah didata namun tidak hadir saat melakukan vaksinasi itu seperti bagaimana Pak? Apabila warga tersebut tidak datang atau dihubungi tidak bisa dihubungi, maka kita menyiapkan cadangan-cadangan. Sehingga target yang kita tentukan dalam waktu satu hari bisa terpenuhi sesuai dengan yang kita targetkan, Mbak. Sehingga tidak ada istilahnya jeda kosong bagi masyarakat yang tidak tidak dipanggil tapi sudah mendaftar tapi tidak datang. Demikian, Mbak. Baik Pak, kami juga kan mendapatkan informasi bahwa vaksin ini dilakukan secara bertahap ya Pak ya, seperti apa Pak Betul, Mbak. tahapannya? Tahapan-tahapan vaksinasi ini sama seperti yang sudah berlaku pada umumnya, mulai dari pendaftaran, lalu dilaksanakan screening, meliputi pengecekan suhu tubuh, pengecekan tensi, serta tanya jawab pendalaman tentang penyakit-penyakit yang pernah diderita. Selanjutnya apabila dikatakan sudah memenuhi syarat, maka langsung dilaksanakan penyuntikan atau imunisasi. Selanjutnya apabila warga tersebut terdapat komorbid atau penyakit-penyakit bawaan yang membahayakan, maka kami akan berkomunikasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Mbak, untuk dilaksanakan penyuntikan di Rumah Sakit Umum Daerah, didampingi oleh dokter spesialisasi yang menangani tentang penyakit yang diderita oleh warga tersebut, Mbak. Baik, berarti untuk seseorang yang punya penyakit bawaan sudah diantisipasi ya Pak ya, untuk langkah Betul, selanjutnya Mbak. seperti apa. Oke, Betul, untuk Mbak. kondisi kasus COVID-19 di wilayah Tarakan sendiri ini saat ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan mungkin kondisi terkininya? Jadi kondisi saat ini di Kota Tarakan, terakhir laporan pagi ini, Mbak, masih terdapat penambahan kasus di atas 50 kasus perharinya, Mbak. Namun demikian juga kita juga sangat bersyukur bahwa penambahan kesembuhan juga sangat tinggi, Mbak, karena di samping upaya-upaya vaksinasi kami juga memberikan paket obat isoman yang sudah di-launching Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor. Dan ini sudah sampai kepada masyarakat Tarakan. Selanjutnya tingkat kematian juga makin lama makin menurun, Mbak. Walaupun kita tidak berharap, namun demikian harapan kami dengan adanya vaksinasi dan distribusi paket obat dari Kementerian Kesehatan, harapannya tingkat kematian dan tingkat keterpaparan kasus bisa diturunkan di Kota Tarakan ini. Demikian, Mbak. Baik, apakah setelah dilakukan serbuan vaksin ini angka kasusnya menurun Pak atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan mungkin keadaan atau kondisi sebelum dan sesudah adanya serbuan vaksin ini Pak? Baik, Mbak, perlu kami jelaskan, pada saat sebelum serbuan vaksin memang tingkat keterpaparan sangat tinggi, Mbak. Namun demikian, setelah ada serbuan vaksin ini, memang secara umum tidak menurun secara drastis. Namun demikian, warga yang terpapar juga tidak mengalami kondisi atau gejala yang sangat berat, Mbak. Rata-rata ringan dan OTG. Sehingga saya perlu sampaikan kepada masyarakat juga bahwa vaksinasi ini bukan menjamin bahwa kita tidak akan terpapar virus COVID-19. Namun apabila kita sudah divaksin, maka protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan sehingga kita bisa benar-benar terbebas dari terpaparnya virus COVID-19. Namun demikian yang cukup menggembirakan, angka kematian bisa kita tekan seminimal mungkin, ya walaupun masih ada, Mbak, namun tidak separah pada saat sebelum adanya vaksinasi. Demikian, Baik, Mbak. baik berarti ada perbaikan begitu ya Pak ya dari saat sebelum Betul, Mbak. dan sesudah diadakannya serbuan vaksinasi ini ya Pak ya. Dan untuk vaksin yang digunakan sendiri itu ada vaksin apa saja Pak? Sementara ini kami menggunakan 2 vaksin, Mbak. Untuk pada bulan Juni kami menggunakan vaksin AstraZeneca sejumlah 360 dosis. Namun setelah tanggal 27 Juni sampai dengan saat ini, kami menggunakan vaksin Sinovac, baik dosis 1 maupun dosis keduanya, Mbak.
Baik, berarti, Sama oh ya, ada lagi juga vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan yang mungkin minggu depan sudah kami laksanakan vaksinasi untuk tenaga kesehatannya, Mbak. baik Pak. Untuk yang diberikan vaksin AstraZeneca sendiri, apakah sudah full semuanya mendapatkan dosis kedua? Apakah masih ada yang belum mendapatkan dosis kedua, Pak, untuk yang AstraZeneca? Baik, Pak, jadi AstraZeneca dari 360 dosis yang disuntikan atau divaksinasi kepada masyarakat, sementara masih 60 orang yang mendapat 2 dosis penuh, Mbak. Sisanya Mmm, 300 warga nanti akan disuntik pada tanggal 30, 31 Agustus. Untuk baik vaksinnya sudah baik kami simpan, Mbak. baik, berarti masih ada beberapa orang yang harus mendapatkan vaksin AstraZeneca ya, Pak, ya? Betul, Mbak. Untuk antisipasinya sendiri bagaimana, Pak? Karena kan AstraZeneca sendiri sekarang sudah jarang ya, Pak, ya, karena pemerintah saat ini menggunakan Moderna, Sinopharm, dan juga Sinovac. Dan bagaimana solusinya untuk, masyarakat yang harus mendapatkan dosis keduanya itu AstraZeneca, Pak? Bagaimana solusinya? Jadi begini, Mbak, untuk dosis keduanya jumlah 360 sudah kami terima, sehingga tinggal nanti menyuntikkan. Lanjut untuk AstraZeneca sendiri pada saat kami melaksanakan vaksinasi, baik yang pertama maupun yang kedua, kami tidak mendapati KIPI yang berat, Mbak. Sehingga menurut kami apa yang disuntikan kepada masyarakat ini sudah cukup aman dan memenuhi standar yang disesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini, Mbak. Baik, berarti untuk stoknya sendiri saat ini aman ya, Pak, ya? Aman, Mbak, aman. Baik baik. Untuk terakhir Pak, boleh disampaikan mengenai harapan digelarnya kegiatan serbuan vaksin ini dan juga mungkin himbauan untuk masyarakat yang belum divaksin, Pak? Baik, Mbak, jadi begini, serbuan vaksin ini kami sangat berharap agar bisa dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus pada masyarakat untuk mencapai kekebalan komunitas secara umum, khususnya di wilayah Kota Tarakan. Karena dengan adanya serbuan vaksin ini, walaupun tingkat keterpaparan masih sangat memungkinkan, namun demikian untuk gejala-gejala bisa kita minimalisir seminimal mungkin. Sehingga banyak juga orang yang masyarakat yang terpapar namun tidak bergejala. Selanjutnya untuk masyarakat yang saat ini belum menerima vaksin dan belum berkeinginan menerima vaksin, saya berharap masyarakat untuk percaya dengan vaksin yang ada saat ini, bahwa vaksin yang ada saat ini benar-benar melindungi kita dari gejala ringan, sedang mau sampai pun berat. Sehingga tidak ada salahnya kita mendatangi tempat-tempat gerai vaksinasi untuk menerima vaksin. Selanjutnya, apabila yang sudah divaksin, agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena vaksin bukan berarti kita tidak terpapar oleh COVID-19, namun bisa saja tergantung pola hidup kita dihadapkan pada situasi saat ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Pak Chandra sudah bergabung bersama kami. Semoga kegiatan yang diinisiasi Kodim 0907 Tarakan ini dapat menginspirasi banyak pihak ya, Pak, ya, untuk mendukung Ya, percepatan vaksinasi di Indonesia dan kita sama-sama berdoa juga agar pandemi segera berakhir. Terima terima kasih kasih, Mbak. Letkol Eko Antoni Chandra Lestianto telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa.